Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama Ruang AF 887. Kali ini kita akan mendengarkan pembahasan masalah haid dan nifas. Untuk itu silakan Ustaz Waridi untuk menjelaskan mengenai haid dan apa saja sebetulnya kriterianya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah haid dan nifas, saya bacakan dulu teks dari kitab ini. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Yang keluar dari farji perempuan itu ada 3 macam darah. Yang pertama damul haidi, yaitu darah haid, wan nifasi dan darah nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Fal haidu wa damul khariju min farjil mar'ati ala sabil sihati min ghairi sababil wiladati. Maka yang disebut dengan haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan, menunjukkan itu dalam kondisi sehat. Kemudian tanpa sebab melahirkan. Wa qal haidi yaumun wa lailatun, dan paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Waqtaruhu khamsata asyara yauman, dan paling banyaknya 15 hari. Wa ghalibuhu situn was ausapun, dan kebiasaannya 6 atau 7 hari. 1 minggu lah ya. Iya. Kemudian wa aqallun nifasi lahzatun, yang sedikit-dikitnya nifas itu hanya lahzah, hanya sebentar. Waqtaruhu situna yauman, paling banyaknya 60 hari. Wa ghalibuhu arbaun yauman, dan kebiasaannya 40 hari. Wa qalu tuhri anil hayadotaini khamsata asyara yauman, dan sekurang-kurangnya suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Wal hadda liaqtarihi, dan tidak ada batas untuk sebanyak-banyaknya. Ya, itu teks dari kitab ini. Jadi kesimpulannya bahwa ada kriteria tentang haid. Yang pertama, bahwa haid itu terjadi pada seorang perempuan yang berumur sekurang-kurangnya 9 tahun Hijriah. Artinya kalau ada seorang perempuan yang haid, yang keluar darah di bawah umur 9 tahun Hijriah, itu bukan termasuk Darah haid ya. Haid. Ya. Itu masuk darah istihadah, atau mungkin darah fasad ya, darah rusak. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa yang namanya haid itu dia tidak kurang dari 24 jam dalam rentang 15 hari. Ya. Terus menerus ya. Enggak, maksud begini, dia keluar darah. Sekarang keluar darah 1 jam, ya, lalu berhenti. Kemudian besok keluar lagi. Nah, itu dihitung itu, ya, dihitung sampai rentang 15 hari. Ya. Jadi kalau selama 15 hari itu memang dia masih keluar darah, itu masih termasuk kategori darah haid. Tapi kalau memang kurang dari 24 jam, ya, misalnya dalam hari ini dia keluar 1 jam, kemudian besok 1 jam, ya, besok lagi 1 jam, terus dihitung tuh, ya, adakah rentang 15 hari itu 24 jam? Kalau kurang dari 24 jam itu bukan darah haid. Tapi kalau dihitung ada 24 jam,
Ya, baik rentang 15 hari maupun kurang dari 15 hari itu termasuk darah haid gitu. Kemudian juga ciri yang lainnya tidak karena sebab melahirkan gitu Iya. ya. Kalau sebab melahirkan berarti itu bukan darah haid ya, dan darah nifas namanya gitu. Kemudian ciri berikutnya, kalau haid itu paling banyak ya 15 hari gitu Maksimum ya. maksimum 15 hari. Nah, saya kira itu ya, mungkin antara lain daripada ciri-ciri apa namanya Atau kriterianya, kriteria head tersebut itu. ya. Tapi emang banyak tuh terjadi ya, itu nggak nentu tuh keluar darah headnya ya. Itu sebetulnya yang disebut headnya yang mana tuh kalau nggak nentu gitu? Ada satu lagi kriteria yang juga merupakan ciri daripada haid itu adalah bahwa darah itu harus dahului oleh 15 hari suci. Paham nggak? 15 hari suci. Artinya begini, rentang dia setelah selesai dia haid ya, taruhlah haid ini tanggal 1 selesainya, dia mandi suci tuh tanggal 1, tiba-tiba di hari ke-13 keluar lagi darah haid, dia keluar lagi darah. Nah itu bukan darah haid, karena rentang waktunya dari dia suci ke keluar darah itu belum 15 hari gitu ya. Itu salah satu merupakan ciri haid. Kalau baru 10 hari dari semenjak dia suci dari haid, baru 10 hari, 11 hari, bahkan sampai 14 hari dia keluar darah, itu bukan termasuk darah haid. Karena ciri haid itu adalah yaitu tadi, tidak kurang dari 15 hari antara dia suci dengan dia keluar darah haid, keluar darah tadi. Nah, kalau udah 15 hari ke sana keluar darah, nah itu udah masuk kriteria haid gitu. Jadi ke-5 ciri ini mesti ada. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kalau orang yang headnya itu nggak menentu? Artinya terputus-putus gitu ya? Ya, terputus. Pertama kita harus melihat kebiasaan dia, berapa hari dia biasa haid ya. Misalnya dia kebiasaannya 4 hari gitu. Begitu baru sampai 3 hari dia merasa sudah bersih, bersih. Maka ketika itu dia boleh mandi, ya, boleh sholat, bahkan melakukan hubungan suami istri gitu. Adapun nanti ketika hari berikutnya ternyata masih keluar darah lagi, nah itu masih jangka waktu haid, berarti itu darah haid. Dia nggak boleh lagi tuh sholat, nggak boleh lagi dia puasa, nggak boleh lagi hubungan suami istri. Nah bagaimana yang tadi sholatnya atau hubungan suami istrinya itu maaf gitu. Karena apa? Karena ketika itu dia punya prasangka bahwa darah haidnya sudah selesai begitu. Kadang-kadang sih ada kayak flek gitu aja. Iya. Jadi dia udah nggak ngucur lagi gitu lah darahnya itu kayak flek. Selama dia masih ada flek, masih ada rembesan dari darah, apakah itu ya warnanya merah atau warnanya kuning atau coklat, maksudnya masih ada tersisa lah gitu. Kalau kita pakai kapas putih atau mungkin pakai tisu yang bersih gitu, itu dilap begitu, kemudian masih ada bekas-bekasnya itu kan, itu masih termasuk masih ada. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh, masih ada itu. Kecuali kalau kita seperti peludah ya, kita taruh gitu di tisu kan bersih kan, nah itu nanti udah bersih, udah selesai. Tapi kalau masih ada flek-fleknya, ada warnanya, itu masih dianggap masuk darah haid karena belum 15 hari. Gitu. Nah kemudian dia paling sedikitnya itu sehari semalam, tadi 24 jam gitu. Tapi kalau kurang dari 24 jam itu bukan termasuk darah haid gitu. Kemudian kebiasaannya 6 atau 7 hari, biasa seminggu tuh, itu memang umumnya begitu, umumnya 6-7 hari. Kemudian sebanyak 15 hari. Nah ini harus diperhatikan juga nih, kadang-kadang ada orang yang
sampai lebih dari 15 hari masih keluar darah. Nah, ini harus diperhatikan mana darah haid, mana darah istihadah. Ini bukan berarti nanti ketika sudah 15 hari ke sana itu darah istihadah, kemudian 15 hari kemari itu darah haid, belum tentu gitu. Jadi harus lihat dulu ya. Antara hari ke-14 hari ke-15-nya menjelang hari 15 dengan hari ke-16, apakah darah ini nyambung atau enggak? Bersambung atau enggak? Kalau dia bersambung, nah itu menghitungnya darah haidnya itu dari kebiasaannya. Misalnya dia biasanya 7 hari dia haid, berarti itu yang 7 hari itu darah haid. Yang 7 hari ke sana sampai 16 hari, 17 hari itu darah istihadah. Gitu. Kalau dia bersambung dari mulai 14 hari menjelang 15 ke 16, itu darahnya nggak terhenti. Gitu. Tapi kalau dia berhenti, misalnya menjelang 15 hari ke 14 hari dia berhenti. Lalu ke 16-nya baru ada lagi. Nah, itu baru yang 14 hari ke sana itu namanya darah haid. Nah, ke 16 hari ke sana itu namanya darah istihadah. Itu cara menghitungnya begitu. Baik. Ya. Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan ini ala swab. Demikian penjelasan tentang haid. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.